Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Kita istiqomai kajian kita, belajar kita. Apapun temanya yang sedang kita angkat. Mungkin teman-teman merasa cocok atau mungkin merasa kurang cocok. Mungkin ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Mari kita lanjut saja terus belajar. Karena kita juga tidak tahu di titik mana nanti kita menemukan pencerahan. Dulu waktu sesi ngaji filsafat yang judulnya kesadaran, kan di situ ada penjelasan bahwa puncaknya kesadaran itu ada di pencerahan. Orang yang merasa dirinya tercerahkan itu nilainya paling tinggi, nilai kesadarannya. Ini kalau tidak salah dulu kita ambil dari buku yang judulnya Power and Force. Power itu kekuatan positifnya, kalau force itu kekuatan negatifnya. Nah, puncaknya power itu enlightenment, pencerahan. Dan pencerahan itu kita tidak tahu ketemunya di titik mana, di materi apa, tentang apa, setelah mengalami apa, dan lain sebagainya. Maka kita perbanyak momen belajar, siapa tahu di salah satu tema, salah satu pengetahuan, kita tersadarkan dan mengalami pencerahan. Baik, ya mungkin termasuk tema-tema ekologi yang kita angkat bulan ini, mungkin bagi teman-teman kurang seksi, kurang apa ya istilahmu hari ini, kurang menggigit atau kurang apa. Padahal ini tema penting, ini urusannya hidup kita. Cuma kan memang jarang viral tema-tema seperti ini. Maka ayo kita istiqomah, ayo kita telateni tema apa saja. Ini seperti sering saya bilang, kalau sudah memulai hal-hal baik, itu tantangan selanjutnya adalah istiqomahnya. Itu kita punya banyak musuh untuk istiqomah ini. Mungkin bosen, mungkin distraksi hal-hal yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Maka penting dulu kita punya rumus ya. Mungkin kita agak memaksa diri, awalnya terpaksa, kemudian selanjutnya tersiksa, tapi lama-lama terbiasa. Sampai di titik nanti ketika teman-teman tidak belajar, karena sudah mengistiqomai belajar, diri kita terbiasa belajar, sampai di titik kalau tidak belajar rasanya tidak nyaman. Hari ini kok saya tidak baca buku apa-apa, yaitu rasanya ganjel, ada penyesalan di situ. Itu berarti karakter kita sudah terbentuk dalam kebaikan. Cuma untuk sampai di titik itu memang perlu proses istiqomah yang panjang. Oke, ya. Karomahnya pencari ilmu itu ya antara lain pencerahan demi pencerahan yang dia peroleh. Baik, bismillah ya kita belajar. Malam hari ini temanya adalah ekofeminisme. Kita ambil salah satu tokoh
yang dikenal banyak menulis buku tentang genre ini. Beliau adalah Vandana Shiva, filosof, kemudian ahli tentang lingkungan, aktivis, pejuang ekofeminisme, berasal dari India, kelahiran Uttar Pradesh, dari India. Beliau kelahiran 1952, berarti sekarang usia beliau sekitar 72-an. Beliau terkenal sekali dengan tulisan-tulisannya tentang alam dalam genre ekofeminisme. Nanti kita jelaskan apa itu ekofeminisme. Ada banyak keprihatinan-keprihatinan tentang lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian. Yang ini beliau tidak hanya mikir tapi juga aktivis. Ini menarik ya tentang pertanian ini. Saya tidak tahu sebanyak ini teman-teman yang ngaji masih ada nggak ya yang kalau ditanya cita-citanya apa, ingin jadi petani. Ini sudah mulai langka. Padahal ini salah satu bidang yang vital untuk kehidupan kita. Baik, kita pelajari pelan-pelan gagasan beliau. Ini mungkin bagi teman-teman yang jarang menggeluti tema ini, istilah ekofeminisme saja itu mungkin sudah unik. Kita awali dari quotes ini. Kata beliau, kita itu sebenarnya bisa dan harus menanggapi secara kreatif 3 krisis berikut ini dan sekaligus mengatasinya. Yang pertama, dehumanisasi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, bencana ekologi. Kata beliau, bisa dan harus. Jadi sebenarnya kita itu bisa, cuma banyak yang tidak mau atau tidak peduli. Padahal 3 krisis ini bisa saja nanti sumbernya kiamat yang akan kita rasakan. Kekacauan total dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama, dehumanisasi. Terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Banyak orang yang kehilangan karakter kemanusiaannya oleh banyak aspek. Kita semakin tidak manusiawi. Kita semakin mungkin seperti binatang, mungkin seperti setan, mungkin kalau istilahnya Imam Ghazali itu kan, manusia itu ada yang karakternya seperti binatang ternak, ada yang seperti binatang buas, bahkan ada yang seperti setan. Jadi ini dibahasakan secara tasawuf ya, dehumanisasi itu karakter binatang ternak itu orang yang hanya mikir perut saja. Hidup nyari enak saja. Tidak peduli nilai-nilai, sing penting sugih. Tidak peduli norma, tidak peduli aturan, yang penting makmur, sejahtera. Nah, nyogok-nyogok sedikit, yang penting lulus CPNS, tidak apa-apa lah misalnya. Itu contohnya. Kalau kalian ada terpikir seperti itu, kalian tipe binatang ternak. Jadi masih binatang, masih belum manusia. Ada lagi tipe binatang buas, sabu'iyah. Kata Imam Ghazali, binatang buas itu tipe orang yang ada di pikirannya adalah menang kalah, agresif. Aku harus unggul, aku harus nomor 1, yang lain harus di bawahku semua. Ambisius yang tidak terkendali. Demi aku menang, apa saja halal. Demi aku sukses, apa saja boleh. Meskipun termasuk menyakiti orang, membantai orang, menipu orang.
Ini tipe binatang buas. Dehumanisasi kalau sudah begitu. Ada lagi tipe setan, saitonia. Saitonia ini lebih ngeri lagi. Orang yang ambisinya adalah mencelakakan orang lain. Aku senang kalau orang yang aku benci hancur, rusak. Jadi sunnatullah saja dalam hidup kita ini ada orang baik, ada orang tidak baik. Tapi orang yang mentalnya setan itu ingin agar orang yang dia anggap jahat, dia benci dan lain sebagainya itu harus hancur. Ini kadang-kadang pakai istilah saitoniyah itu mentalnya orang-orang yang dengki. Jadi orang dengki itu senang kalau melihat orang yang dia benci celaka, dan susah kalau melihat orang yang dia benci senang. Ini semoga kalian tidak kena penyakit ini. Ini kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini penyakit yang paling sulit disembuhkan kalau sudah menguasai hati kita. Makanya di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang dengki yang ketika dia sedang mendengki, begitu dia mendengki, maka pandangan matanya terhadap kita itu pandangan menghancurkan. Baik, kok jadi ceramah. Yuk kita lanjutkan ngomong dehumanisasi, ketemu Imam Ghazali akhirnya. Yang kedua yang bisa bikin kiamat lagi kalau tidak segera kita tanggapi adalah kesenjangan ekonomi. Ini sudah diramalkan oleh Karl Marx sejak lama. Semakin lebar gap antara kaya dan miskin, semakin besar potensi chaos, potensi kacau. Jangan tenang-tenang saja. Misalnya kalian orang kaya kok tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Sementara sekelilingmu tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Situasi seperti ini rentan ledakan. Jadi hati-hati dengan kesenjangan ekonomi. Mungkin ada di antara kalian besok yang jadi pejabat, perhatikan ini. Kesenjangan ekonomi. Ya wajar sih ada orang kaya, ada orang miskin, tapi jaraknya jangan terlalu jauh. Dan untuk ini mungkin memang perlu kebijakan-kebijakan politik tertentu. Kemudian yang terakhir yang kita bahas ini, yaitu bencana ekologi. Hasil perbuatan kita yang melahirkan ketidakseimbangan alam. Ini juga akan jadi sumbernya kiamat. Kalau kita tidak hati-hati, ya bumi akan hancur. Dan kalau bumi hancur, ya kita ada di mana kalau tidak ikut dalam kehancuran itu. Kalau air meluap, banjir besar, yang tenggelam ya kita. Jadi ini yang disebut bencana ekologi. Baik, ini diwanti-wanti dulu pertama oleh Vanda Nazifa. Maka kita bisa dan harus. Semoga kalian ingat-ingat 3 hal ini. Nanti kalian jadi apa saja, jangan lupakan 3 hal ini untuk diatasi. Lanjut. Kemudian, ini quote kedua sebelum ke ekofeminisme ya. You are not Atlas carrying the world on your shoulder. Engkau bukan dewa Atlas. Dewa Atlas itu dewa yang kalau di gambarnya biasanya manggul bumi di bahunya. Kata Vanda Nazifa kebalik. It is good to remember that the planet is carrying you. Jadi terbalik, bukan engkau yang memanggul dunia, tapi dunialah yang memanggulmu. Dunialah yang gendong kamu.
Maka kalau bumi ini hancur, dunia ini kacau, ya kalian tidak ada lagi yang gendong. Kalian tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Maka jangan sembrono dengan bumi, dengan dunia ini. Jangan mentang-mentang, jangan sewenang-wenang. Mereka mungkin secara eksistensial tidak terlalu butuh kita. Kitalah yang sangat butuh mereka. Tapi mental kita, kelakuan kita seolah-olah kita jauh lebih unggul di atas mereka. Padahal kita sangat butuh mereka. Maka diingatkan oleh Vanda Nasiva, it is good to remember that the planet is carrying you. Planet bumi ini justru yang gendong kita, yang membawa kita. Baik, ini wanti-wanti selanjutnya. Jadi kita itu sangat memerlukan planet ini. Mungkin tidak sebaliknya. Kita jangan-jangan oleh bumi itu dianggap mengganggu saja. Kalau tidak diamanati Allah, mungkin kita sudah digoncangkan, ditelan sejak lama. Tapi ya Allah memerintahkan bumi dan seisinya untuk menjadi pijakannya manusia, fasilitas buat manusia, bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Sayangnya manusianya sendiri yang sering lupa, tidak tahu diri. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau saya bilang manusia termasuk kalian ya, jangan lupa. Kadang-kadang kalau tema-tema kayak gini ada kata manusia itu seolah-olah orang lain saja. Seolah-olah yang mengacaukan alam, menghancurkan alam itu mereka-mereka itu loh Pak. Wong yo kita andilnya ya besar. Jadi kalian termasuk. Justru pertama-tama ini kan pada kalian kajian ini. Kalian yang harus sadar lebih dulu. Baik, kita mulai sekarang. Materi ekofeminisme. Apa sih menariknya ekofeminisme? Kenapa sih kok dua-duanya dijejerkan? Teman-teman pasti ingat dulu kita pernah ngaji tentang feminisme yang berisi ikhtiar-ikhtiar untuk membebaskan perempuan dari jeratan dan penindasan budaya laki-laki yang patriarki. Nah, kenapa kok dijejerkan eko dengan feminisme? Karena, kenapa kok dihubungkan? Karena baik alam maupun perempuan dalam sistem masyarakat yang patriarki itu yang dominan laki-laki, itu nasibnya sama. Sama-sama ditindas, sama-sama dieksploitasi. Ini mungkin saya tidak detail ya menjelaskan budaya patriarki itu eksploitatifnya di mana terhadap perempuan. Sudah sangat banyak wacana, sudah sangat banyak urean-urean termasuk dari ngaji filsafat. Kalian harus mau baca tentang itu. Jangan komen hanya berdasarkan kesan. Pelajari dulu, kaji dulu yang dalam. Kadang-kadang saya sekilas-kilas membaca komen-komen di medsos itu termasuk tentang isu feminisme atau isu apa saja. Itu banyak orang komen itu dasarnya kesan. Kesan saya kok begini Pak. Kamu boleh dasarnya kesan asal sudah diawali dari pengetahuan. Kamu belajar dulu, baca dulu. Saya beberapa kali membaca orang ngeritik feminisme, tapi sebenarnya dia belum paham maksudnya feminisme. Dianggapnya pokoknya itu perempuan yang memberontak melawan laki-laki, begitu saja. Tidak membaca lebih dalam akar perjuangannya. Kenapa begitu? Sistem masyarakat yang disebut patriarki itu yang bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin yang laki-laki akan bilang, loh, wong hidup selama ini asik-asik aja loh Pak. Nyaman-nyaman saja loh Pak. Yo kalian yang pas bagian enaknya akan bilang begitu, tapi nanti bagian tertentu, wilayah tertentu,
ranah tertentu keperempuanan itu agak berat dalam masyarakat yang coraknya patriarki. Baik, saya tidak ngulang-ulang ya problem apa itu, kalian sudah paham pasti. Yang sudah, yang belum ya bacalah atau diulang lagi kajiannya. Nah, jadi karena nasibnya secara umum sama, nanti ada uraiannya dari Vandana Shiva. Ekofeminisme maka tujuannya dua-duanya, menciptakan dunia yang adil dan lestari, baik untuk perempuan maupun untuk alam. Menciptakan dunia yang ramah perempuan dan ramah alam. Kemudian mengurai, mengubah sistem sosial ekonomi yang eksploitatif, baik pada alam maupun perempuan. Dan yang terakhir, tujuannya ekofeminisme itu menyambungkan kembali manusia dengan alam melalui perempuan. Karena nanti ada asumsi perempuan itu secara umum, kata Vandana Shiva, jauh lebih dekat dengan alam dibandingkan laki-laki. Nanti beliau menguraikan dengan beberapa argumen. Jadi itu ya, kalau ada tanya apa sih ekofeminisme, satu faham, satu gerakan yang hakikatnya adalah pembebasan dari ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, baik pada perempuan maupun pada alam. Dan penindasan pada perempuan dan pada alam ini sebenarnya saling terkait. Ada hubungannya. Coba kita lihat ya. Apa sih hubungannya penindasan terhadap alam maupun terhadap perempuan? Yang pertama, baik perempuan maupun alam itu sering dipandang rendah, dalam tanda petik. Ya siapa lagi yang memandang rendah kalau bukan laki-laki? Secara umum dua-duanya sering hanya diposisikan untuk melayani. Kalau alam untuk melayani manusia, perempuan hanya untuk melayani dalam tanda petik laki-laki. Bahkan kalau teman-teman belajar filsafat-filsafat lama, beberapa filosof besar itu pandangannya juga menganggap perempuan itu makhluk kelas 2. Jadi yang kelas 1-nya berarti laki-laki. Bahkan ada yang bilang perempuan itu laki-laki yang tidak jadi. Susah ya kalau pandangan seperti itu. Jadi ya zaman dulu begitu. Ada ndak yang masih punya mindset, perempuan itu Pak penggoda saja. Coba ndak ada perempuan, kita masih di surga. Ada yang punya mindset begitu ya. Ya kalau ada yang bilang begitu, lah ya Pak, ya bodoh sekali ya mau digoda. Cara pandangnya, mindsetnya selalu mendiskriminasi perempuan. Padahal ya kamu cari yang bunyinya letterlock seperti itu ya ndak ada. Tafsirnya saja yang ke arah sana. Siapa yang nafsir? Laki-laki. Baik, banyak ya dulu kita pernah belajar Fatima Mernissi, kita pernah belajar Nawal El Saadawi. Bagaimana memang mindset laki-laki itu biasanya arahnya selalu melihat perempuan. Sebagaimana kalau melihat alam untuk dinikmati dalam tanda petik. Itulah perjuangan kelompok ekofeminisme. Jadi ada hubungannya ternyata. Jadi baik perempuan maupun alam, kata Vandana Shiva, sering dipandang sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan. Kalau pakai teori minggu lalu,
Ya, di Timothy Martin itu perempuan maupun alam hanya diposisikan sebagai objek. Subjeknya laki-laki. Oke, ya mungkin ada laki-laki, oh saya tidak begitu Pak. Ya Alhamdulillah, tapi masih banyak yang begitu. Disadari atau tidak. Baik, jadi ini kalau ada pertanyaan ya, kenapa sih Pak kok ekofeminisme, apa hubungannya perempuan dengan alam? Nasibnya mirip. Sama-sama dieksploitasi, hanya dicari hal-hal yang menguntungkan saja oleh laki-laki. Kalau alam ya oleh manusia. Dan yang seperti itu kan itu jenis, kalau bahasa agama kezoliman, bahasa filsafatnya ketidakadilan. Maka ekofeminisme itu hakikatnya perjuangan pembebasan dari ketidakadilan yang dilakukan baik terhadap perempuan maupun terhadap alam. Yuk kita lanjutkan. Nah, masih ada lagi, ternyata ada juga hubungan antara rusaknya alam dengan perempuan. Kalau alam ini rusak, efeknya apa terhadap perempuan? Kata Vandana Shiva, perubahan iklim, rusaknya lingkungan, krisis ekologi, dampak yang paling besar ada pada perempuan. Khususnya perempuan-perempuan dalam komunitas yang miskin di pedesaan-pedesaan. Jadi kalau sungai kotor misalnya, sederhananya ya saya beli ilustrasi. Itu yang paling kena dampak dari kotornya sungai siapa? Ya ibu-ibu misalnya yang nyuci di sungai, orang-orang miskin yang mandi di sungai. Ini kena dampak pertama, yang mereka minumnya ngambil air sungai terus direbus dan lain sebagainya. Jadi rusaknya lingkungan yang kena dampak pertama itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, khususnya perempuan. Ya, kalau orang-orang kaya raya sih ya, wah ini ada pemanasan global, tidak terasa Pak, saya di rumah ada AC-nya. Aman saja, tapi yang tidak punya, yang kepanasan luar biasa. Kata Vandana Shiva, perempuan yang tinggal di negara berkembang, ini istilahnya negara berkembang, kemarin saya baca tulisan negara berflower. Iya, kalau lagi marah sama orang Indonesia terus, dasar negara berflower. Jadi negara-negara yang sedang berkembang, saya tidak tahu Indonesia ini sejak dulu berkembang terus, tapi kok tidak besar-besar. Jadi merupakan pihak yang paling banyak dirugikan dari adanya perusakan hutan. Sebab ketergantungan perempuan terhadap sumber daya alam sangat kuat. Kaum perempuan bertambah miskin karena kehilangan sumber penghasilan dan penghidupannya. Jadi beliau ini mengadvokasi banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang hidup di hutan-hutan. Jadi rusaknya hutan, ya hilangnya mata pencaharian, hilangnya sumber penghidupan dan kehidupan mereka. Yang seperti saya bilang tadi, yang merusak hutan mungkin kaya raya, dia dapat banyak hasil dari rusaknya hutan, dari penebangan ini itu. Tapi yang sumber penghidupannya tergantung di situ, mereka yang paling sulit. Dulu kita pernah dengar cerita seorang nenek-nenek yang ngambil kayu, yang kemudian dilaporkan, kemudian divonis, dihukum. Ya karena nenek-nenek, ibu-ibu yang perempuan, dia yang miskin ini ya sumber penghidupannya dari hutan itu antara lain ngambil kayu. Tapi sekarang dia tidak tahu kalau hutan itu sudah dikapling-kapling, ada yang punya. Sehingga ketika dia ngambil kayu, tuduhannya mencuri. Padahal kayu cuma buat masak. Nah ini salah satu contoh situasi bahwa yang
segera kena dampak dari kerusakan alam itu orang miskin, khususnya perempuannya. Jadi diilustrasikan oleh Vandana Shiva dalam banyak kasus perempuan itu bertanggung jawab menyediakan makanan, air, bahan bakar untuk keluarga. Yang ini kalau sumbernya rusak, air rusak, hutan rusak, itu ya kehidupan mereka langsung juga rusak. Maka nanti ekofeminisme itu adalah feminisme dalam konteks ekologi untuk memperjuangkan hak perempuan atas sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Jadi mereka berhak mendapatkan alam yang sehat. Maka perilaku merusak alam itu sebenarnya perilaku sedang makan haknya orang lain. Saya berhak atas udara segar. Saya berhak atas alam yang segar, yang harmonis dan lain sebagainya. Maka kalian yang mengacaukan harmoni alam, mengacaukan situasi alam yang suportif pada hidup manusia sebenarnya sedang melakukan kezaliman. Kamu makan haknya orang lain. Gitu. Mungkin kita tidak pernah mikir sedalam itu ya. Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan, itu jangan dikira hanya sekedar tidak beradab. Itu kezaliman. Karena kamu sedang melanggar haknya orang lain untuk hidup bersih, hidup nyaman. Baik, jadi ini kalau ada yang tanya apa hubungannya perempuan dengan ekologi. Jadi yang pertama tadi nasibnya sama. Alam dan perempuan itu sama-sama objek yang dieksploitasi, dicari untuk keuntungan dan kemanfaatan saja. Kemudian ketika alam rusak, ekologi kacau, tidak seimbang, yang kena dampak duluan itu perempuan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang tahu apa itu ekofeminisme dan arahnya kemana. Sekarang lanjut ke Vandana Shiva. Beliau mengkritik banyak sekali hal dalam tata hidup kita hari ini. Apa saja yang beliau kritik? Yang pertama, beliau banyak mengkritik nalar yang dualisme dan hierarkis. Ini kalau di istilahnya Derrida, dulu kita ada filosof terkenal sekali namanya Derrida dengan teori dekonstruksinya. Beliau pakai istilah binary opposition, oposisi biner. Kita itu sering berpikirnya hitam putih. Jadi ya itu banyak, laki-laki, perempuan, manusia, alam, rasional sama emosional. Ini kan berpikir dua. Biasanya orang berpikir serba dua itu terus hierarkis. Contohnya gini loh, kalau saya bilang positif dan negatif misalnya. Terus saya bilang siang dan malam. Siang dan malam itu kalau kalian tak tanya, dari siang dan malam yang positif mana, yang negatif mana? Mesti kalian jawab, oh yang positif siang Pak, kalau malam itu negatif. Oke ya, sekarang warna, hitam dan putih. Itu mesti kalian, oh yang putih positif Pak, yang hitam negatif. Ini cara berpikir biner. Tidak sekedar membedakan, tapi terus menghierarki. Ayo sekarang kalau dosen dan mahasiswa, yang positif mana? Ya kan, kalau dipakai lawan itu orang yang kan cenderung, oh yang positif mahasiswa Pak, kita yang kalau dosen negatif. Kalau presiden dan rakyat, ayo yang positif mana, yang negatif mana? Itu kalau laki-laki dan perempuan. Ayo, yang positif mana, negatif mana? Oh, dari simbolnya saja kan kelihatan. Kalau laki-laki plus terus itu, kalau perempuan negatif terus.
Jadi ini yang disebut oposisi biner. Berpikir serba dua itu mesti nanti hierarkis. Satu lebih tinggi dari yang lain. Ini cenderung terus mengarah pada mana superior, mana inferior. Kiai dan jamaahnya misalnya. Oh itu mesti kalian terus kalau karena hanya dua ya salah satu. Habib dan Muhibbinnya. Siapa yang positif, siapa yang negatif. Ini kalian hanya berpikir itu saja. Padahal antara hitam dan putih mungkin ada abu-abu juga. Abu-abu pun ada yang 80%, 20%, 30%. Jadi nalar dualisme, nalar hitam putih, itu seringkali jatuhnya terus berpikir yang hierarkis tadi. Begitu berpikir hierarkis, nanti mesti ada objek yang disuperiorkan, ada yang diinferiorkan. Jadi ini dikritik oleh Vandana Shiva. Mbok yo jangan begitu. Mari berpikirnya jangan dualistik, jangan hierarkis. Ayo berpikir yang holistik, yang sistemik. Bahwa kita itu satu paket. Siang dan malam itu bukan atas bawah, tapi saling melengkapi. Tidak ada siang kalau tidak ada malam. Demikian juga sebaliknya, hitam putih juga begitu. Laki-laki perempuan juga begitu. Jadi segala sesuatu itu ada perannya masing-masing yang sifatnya saling melengkapi, sistemik dan holistik. Untuk paham secara utuh ya dipahami semuanya. Jadi alam dan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan mungkin banyak variabel yang lain, itu ya satu sistem. Ayo dipahami secara utuh, jangan dipahami parsial. Jangan dipahami hierarkis yang superior inferior, yang satu positif, yang satu negatif. Ini yang tadi dikritik oleh Vandana Shiva, itu saya bilang tadi mirip dengan gagasan binary opposition atau oposisi biner. Makanya orang sering bilang, mbok kalau mikir jangan hitam putih. Jangan hitam putih itu ya contohnya kalau ada orang ya jangan diklaim bahwa orang ini jelek 100%, orang ini baik 100%, tidak ada yang begitu kok. Dalam orang yang jelek mungkin ada juga kebaikan-kebaikannya. Dalam orang yang kamu anggap baik pasti juga ada kejelekan-kejelekannya. Maka jangan bikin klaim mutlak apalagi hierarkis. Baik, ini kritik pertama. Ini nanti akan jadi akarnya cara berpikir. Misalnya kalian manusia melawan alam. Itu ya karena yang bikin kategori kita ya cenderung manusia lebih tinggi. Alam di bawah kita. Maka kita yang superior, alam inferior. Kita subjek, alam objek. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki merasa dirinya subjek, perempuan hanya objek saja. Laki-laki disebut superior, perempuan inferior. Nah, ini akar berpikirnya yang seringkali menjebak kita kemudian pada cara pandang yang merendahkan baik alam maupun perempuan tadi. Nah, lanjut. Yang dikritik lagi oleh Vandana Shiva adalah sistem ekonomi dan sistem sosial global. Ini ada banyak yang beliau kritik. Ini gaya hidup kita. Padahal sebenarnya sih kita itu tidak mau sekejam itu pada alam. Atau mungkin sesadis itu pada perempuan misalnya. Tapi gaya hidup kita secara tidak sadar mengarah ke sana. Ada yang sangat dikritisi oleh Vandana Shiva. Yang pertama apa? Kapitalisme dan neoliberalisme. Ini kata beliau, membuat orang
hanya berpikir keuntungan, kesejahteraan materi. Akhirnya yang difikirkan apa? Ya, gimana ekonomi tumbuh setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Meskipun sampai harus mengeksploitasi sumber daya alam. Bahkan kadang-kadang tidak peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Yang penting ekonomi meningkat. Ini sistem gaya kapitalis dan neoliberal. Target puncaknya adalah peningkatan ekonomi. Ini dikritik oleh Vandana Shiva. Ini membuat manusia tidak peka terhadap kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Termasuk kejahatan terhadap alam, termasuk mungkin juga kejahatan pada perempuan. Karena yang ada di pikirannya hanya ekonomi, hanya uang, hanya kesejahteraan materi. Setiap hari yang kita sibukkan tidak jauh-jauh dari situ. Baik, ini untuk kalian ya, bukan untuk siapa-siapa. Coba mindset kalian, cara berpikirmu itu. Yang menyibukkanmu tiap hari apa? Wong bahkan kuliah pun kalian mikirnya kan kapan segera dapat ijazah, bekerja, terus dapat gaji, terus punya rumah, beli mobil. Kalian mikirnya juga ke situ. Apa saja nanti ujung-ujungnya kalian arahkan ke ekonomi. Jangan-jangan kalian ngaji filsafat biar pinter filsafat, Pak. Nanti bisa nulis buku. Nulis buku kan dapat uang, Pak. Nanti saya kalau pinter ngomong diundang kemana-mana, lumayan, Pak, dapat amplop itu. So, apa wae yang kamu pikir aspek ekonominya? Ya bukan tidak boleh, kita memang perlu ekonomi. Tapi mbok jangan target final, apalagi target satu-satunya. Nah, sistem ekonomi global dan neoliberal itu arahnya hanya ke sana saja. Mungkin sedikit banyak mempengaruhi kita. Betapa kita sekarang hidup ini rasanya kemerungsung. Ingin cepat punya ini, punya itu. Ringtone-mu aja Sofi tadi. Belanja. Jadi beli, materi, dan lain sebagainya. Jadi yang dikritik pertama, ini bisa jadi akar. Kenapa sih manusia itu jadi seabai itu, sesembrono itu? Karena dia yang ada di pikirannya sudah bukan lagi isu ekologi, isu feminisme, ndak itu. Uang sih, ekonomi. Yang kedua, industri. Termasuk istilah beliau industrial farming. Industrial farming itu pertanian industri, bukan industri pertanian loh. Industri pertanian sih wajar saja, tapi pertanian industri itu industrialisasi pertanian. Mungkin karena mental kapital dan neoliberal tadi, orang ingin segera, meskipun ini pertanian, gimana caranya panen paling banyak, paling efisien, paling cepat, dan lain sebagainya. Maka dikembangkanlah teknologi-teknologi untuk pertanian ini. Pada akhirnya apa? Pestisida dipakai, pupuk kimia, bikin benih-benih inovatif yang baru, yang pada akhirnya air rusak, keanekaragaman hayati kacau. Dan itu efeknya kembali ke kita. Padahal kalau Vandana Shiva itu yang alami-alami saja. Kalau padi secara alami berapa waktu tumbuhnya, kemudian dan lain sebagainya. Cuma kan kita tidak telaten. Kita bikin varietas tertentu, kita bikin benih baru dengan kapasitas ini, melakukan rekayasa genetika dan lain sebagainya. Ini dikritik oleh Vandana Shiva. Itu yang seringkali melahirkan ketidakseimbangan. Kritik tentang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, konsumerisme.
Ini bolak-balik diuraikan. Sejak kemarin 2 tokoh sebelumnya juga mengkritik konsumerisme. Jadi kita itu manusia hari ini merasa eksis dengan mengkonsumsi sesuatu. Kalau saya mengkonsumsi HP merek terbaru, spesifikasi tertinggi, itu saya merasa ada sangat besar. Tapi kalau HP lama dengan spek paling rendah, kamu merasa kehadiranmu memalukan. Ini mental konsumerisme. Jadi identitasmu kamu gantungkan pada konsumsimu. Dan kamu menilai orang lain juga begitu. Alah, kamu masih muda kok, gaya bajunya mereknya orang tua gitu ya. Terus kita malu, terus kita mengejar gimana caranya biar tidak diketawain teman-teman dan lain sebagainya. Ini mental konsumen. Kalau zamannya Karl Marx dan kawan-kawan, orang itu fokusnya pada produksi. Siapa menguasai alat produksi, dia menguasai peradaban. Tapi kemudian zaman sekarang fokusnya pada konsumsi. Aku mengkonsumsi apa, disitulah jati diriku terbentuk. Bahkan belakangan tidak hanya konsumsi, imajinasi, imaji. Jadi yang penting aku dicitrakan apa. Nah, akhirnya HP-mu speknya rendah sih. Biar kelihatan tinggi apa? Dibelikan casing HP yang spek tinggi. Ini kan kamu main pencitraan saja. Akhirnya apa? Belakangan muncul produk-produk KW. Kan banyak itu. Ini KW pun ya level itu. KW1, KW2, KW yang mana itu. Ini peradaban kita. Tidak sekedar konsumsi tapi juga image. Imaji jadi kunci. Jadi dari produksi, konsumsi, sekarang imaji. Energi kita habis untuk itu. Jadi akhirnya apa? Demi konsumerisme tadi banyak unsur-unsur lingkungan rusak. Ya termasuk polusi, kerusakan ini, kerusakan itu dari semangat konsumerisme. Kemudian yang keempat, ya karena ada hubungannya dengan ekofeminisme, beliau menyebut patriarki. Jadi budaya patriarki ini menyikapi alam seperti saya bilang tadi, hanya sebagai objek untuk dieksploitasi. Di pikiran kita itu hanya ada memanfaatkan, menggunakan, mengeksploitasi alam. Urusan selanjutnya tidak tahu, bahkan anak cucu kita juga tidak ada di pikiran kita. Yang penting saya sekarang enak, nyaman, itu saja sih. Ini mental patriarki. Jadi kritik kedua Vandana Shiva adalah pada sistem ekonomi dan sosial global. Lanjut. Kritik ketiga. Nah, ini beliau tajam. Ini mengkritik perusahaan-perusahaan multinasional global, korporasi-korporasi besar. Ini dikritik sangat tajam oleh beliau. Antara lain, ini nanti silakan kalian baca buku beliau ya. Beliau nulis 20-an buku lebih tentang hal-hal semacam ini. Misalnya beliau mengkritik ya perusahaan-perusahaan besar itu daya rusaknya juga sangat besar terhadap sumber daya alam. Kalau kalian mungkin hanya sampahmu hanya menutup got depan rumahmu saja mungkin. Tapi kalau perusahaan multinasional dia bisa mencemari bahkan lautan, bahkan seluruh sungai. Jadi semakin besar perusahaan kadang-kadang ya dia yang jadi sumber kerusakan lingkungan yang parah, polusi, deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Kritik kedua pada perusahaan multinasional
Mereka ini yang mendominasi pasar, mendominasi benih, mendominasi pupuk, mendominasi pestisida. Yang para petani kecil seperti orang tuamu, simbah-simbahmu itu bergantung pada mereka. Mereka yang menguasai semuanya. Mau tidak mau harus lewat mereka. Mereka yang punya izinnya, mereka yang punya patennya. Ini kritik kedua. Kritik ketiga, mereka ini seringkali standar ganda. Kata Vandana Shiva, di negara asal mereka, ini biasanya negara-negara maju, mereka itu tidak berani melanggar aturan. Patuh. Tapi begitu masuk negara berflower tadi, ya negara berkembang itu, mereka dengan senang saja melanggar aturan, tidak peduli lingkungan. Mungkin alasannya kan aturannya tidak ada di sini. Atau kan gampang, yang lain juga begitu, dan lain sebagainya. Termasuk mencari tenaga kerja yang murah-murah, yang sebagian besar perempuan. Jadi itu yang disebut standar ganda. Mereka nyari enaknya saja. Di negaranya sendiri tidak berani, bisa dapat hukuman berat. Pindah saja ke negara-negara yang aturannya lebih longgar atau gampang dinego. Ini yang disebut standar ganda. Berarti sebenarnya mereka itu tidak punya kepedulian lingkungan. Yang ada di pikiran mereka lagi-lagi seperti sebelumnya tadi, hanya profit ekonomi. Karena memang sistemnya sistem kapital dan neoliberal. Kemudian ada lagi yang dikritik oleh Vandana Shiva. Perusahaan-perusahaan besar, multinasional itu seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, masyarakat adat. Jadi mereka merasa punya kuasa karena tadi ekonomi. Akhirnya apa ya? Dengan powernya itu mereka melanggar hak-hak masyarakat adat. Akhirnya muncul konflik sosial, penggusuran-penggusuran, pertarungan antar warga lokal, dan lain sebagainya. Ini dikritik dengan sangat tajam oleh Vandana Shiva. Makanya beliau bilang, saya tidak ingin hidup di dunia di mana 5 perusahaan raksasa mengendalikan kesehatan dan pangan kita. Jadi kita ini sebenarnya, hidup kita itu hanya dikuasai beberapa perusahaan saja sih. Yang itu sangat besar, luar biasa. Nanti ada perusahaan tertentu yang kalau mereka tidak produksi lagi, kita bingung. Karena kita sudah terlanjur tergantung. Kata Vandana Shiva, 5 perusahaan besar. Ya mungkin beliau punya kalkulasi sendiri 5 itu mana saja. Yang memang tidak banyak sih perusahaan multinasional itu. Baik. Jadi itu kritik kedua. Kritik pada perusahaan-perusahaan multinasional. Kita lanjutkan. Kritik ketiga, ding saya salah. Kritik keempat. Khawatirnya ada yang keloncatan. Kritik keempat, revolusi hijau. Jadi beliau mengkritik revolusi hijau. Kalian pernah dengar enggak revolusi hijau ini ya? Bukan partai loh ya. Ya. Ya tidak ada urusannya dengan partai atau agama. Ini beliau nulis buku Violence of the Green Revolution. Jadi revolusi hijau itu perubahan tata pertanian sekitar tahun 50-an sampai tahun 80-an yang terjadi di banyak negara berkembang, khususnya di Asia. Ketika mulai masuk teknologi-teknologi pertanian.
Tujuan utamanya apa revolusi hijau tadi mungkin sekilas ya sudah disinggung, meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi populasi yang terus bertambah. Maka dilakukan modifikasi-modifikasi dengan teknologi terhadap mekanisme pertanian alami tradisional. Ya luar biasa sih dari sisi efektivitas, kemudian peningkatan produksi, tapi dampak negatifnya juga tidak kecil. Apa sih revolusi hijau itu? Ya antara lain di era itu menggunakan varietas tanaman-tanaman unggulan. Kan banyak kan tanaman hibrida yang produktif, tahan penyakit, waktu panennya lebih cepat dan lain sebagainya. Ini modifikasi-modifikasi. Sejenis rekayasa genetik. Kemudian menggunakan pupuk dan pestisida. Kemudian menggunakan teknologi-teknologi mesin seperti alat-alat, traktor, dan lain sebagainya. Jadi tidak salah semuanya, cuma ada dampak negatifnya yang tidak kita sadari, kata Siva. Dampak positifnya sih jelas, peningkatan produksi pangan, membantu mengurangi kelaparan di banyak negara. Tapi kita sering lupa juga dampak negatifnya. Misalnya apa? Degradasi lingkungan karena pupuk pestisida yang berlebihan. Kemudian apa? Kesenjangan ekonomi. Yang bisa membeli alat-alat berat ya perusahaan-perusahaan besar. Petani-petani yang belum kaya tidak bisa melakukan hal ini. Mungkin beli bibit yang hibrida tadi ya mahal, tidak semuanya bisa. Petani-petani kecil ya membibit sendiri biasanya. Jadi yang kaya akhirnya tambah kaya, dia bisa nambah teknologi, tidak perlu manusia lagi. Yang miskin tambah miskin. Nah, Vandana Shiva punya gagasan, ayolah kita pertanian, kita galakkan, tapi kembali ke cara-cara lama. Kita belajar pengetahuan nenek moyang kita dulu loh. Yo mereka bisa makmur, bisa berlimpah ruah produksi pangannya, tanpa harus melakukan manipulasi-manipulasi alami. Jadi beliau ingin kembali seperti dulu lagi. Tanpa harus merusak kondisi lingkungan, tanpa harus merusak tatanan sosial. Kalau tadi kan berarti lingkungan bisa rusak karena pupuk lah, pestisida lah, sosial juga bisa rusak. Karena yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, akhirnya dijual saja. Sawahnya dia tidak kuat biayai, dijual buat membayari kalian kuliah. Itu pun kalian kuliah ya cengenges. Bapak itu dolan sawah ini kene rebahan saja. Jadi baik, ini yang dikritik ya oleh Siva. Jadi ayolah kembali ke ilmu lama. Cuma saya khawatirnya setuju sih kembali ke ilmu lama, terus kalian kan generasi selanjutnya. Tapi saya tidak tahu Pak ilmu lama itu kayak gimana. Kita kehilangan kearifan akhirnya. Karena tidak ada yang minat di bidang ini. Padahal ya belakangan ada banyak inovasi-inovasi baru. Secara inovasi bagus, luar biasa. Tapi tetap ya harus diperhatikan efeknya ke lingkungan. Makanya beliau sangat kritis terhadap revolusi hijau ini. Mungkin sekarang ya antara iya dan tidak sih, karena revolusi hijau ya hijaunya sudah habis jadi bangunan semua. Yang untuk sawah-sawah mulai tidak ada sekarang. Ada pun tidak ada yang garap. Misalnya kalian diwarisi sawah oleh bapakmu, mungkin yang ada di pikiranmu dijual saja buat usaha apa, mungkin begitu. Baik. Ada lagi kritik. Kalau ini tajam juga. Beliau sampai nulis buku untuk ini. Yaitu kritik terhadap paten benih.
Beliau nulis buku Making Peace with the Earth. Jadi berdamai dengan bumi. Kata Shiva, perusahaan-perusahaan besar yang tadi melakukan inovasi-inovasi teknologi pertanian, itu kadang-kadang kan mereka itu mematen produknya. Jadi dengan undang-undang terus bikin peraturan, benih yang mereka inovasi itu ya hak ciptanya mereka, negara dan korporasi melindungi hak cipta ini. Pada akhirnya apa? Petaninya tidak bisa pakai. Kalau mau pakai harus beli ke mereka. Bikin sendiri akan dianggap pelanggaran hak cipta. Jadi petani tidak diizinkan mengembangkan benih seperti yang mereka inginkan karena sudah lebih dulu dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau petani mau pakai, beli. Dan itu harganya mahal. Jadi ini dari sisi sosialnya, dari sisi lingkungannya, benih ini kan sebenarnya semacam rekayasa genetik modifikasi yang kadang-kadang hanya bisa ditanam satu kali, tidak bisa diulang-ulang. Seperti kalau petani itu kan misalnya habis panen, beberapa dipakai untuk benih selanjutnya. Tapi yang benih-benih baru tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Ya para petani terus-menerus mengeluarkan uang untuk membeli benih atau membeli pupuk ini, pupuk itu. Benih ini, pupuknya harus ini, misalnya. Dua-duanya dipaten. Akhirnya petani harus beli. Modal untuk bertaninya tambah besar. Serba dilema, tidak menanam padi, makan apa? Menanam padi sama-sama makan apa, nanti karena rugi, tidak dapat apa-apa. Apa sih penjajahan melalui paten benih itu? Kata Shiva, paten benih itu melanggar 3 aspek sekaligus, kata beliau. Yang pertama apa? Biopiracy, pembajakan biologis. Jadi kenapa disebut pembajakan? Ya karena mereka mengklaim itu sebagai temuan mereka dan para petani tidak boleh menggunakannya tanpa seizin mereka. Itu kan sama ya kayak kasus-kasus pantai misalnya, itu kan sebenarnya milik umum, tiba-tiba dibikin resort di situ, orang luar tidak boleh masuk. Kalau masuk bayar. Sama kayak benih yang dipaten tadi. Kalau para petani ingin menggunakannya, ya bayar mereka. Mereka harus bayar royaltinya, lisensinya. Petani banyak terjerat uang, hutang. Jadi karena mereka tidak mampu membiayai. Kemudian ada beberapa penelitiannya Shiva, ternyata organisme, modifikasi dan lain sebagainya itu kadang-kadang justru menghilangkan keragaman varietas benih. Jadi keragaman hayati jadi banyak berkurang. Bahkan juga menghancurkan hak-hak petani atas pangan. Ada satu contoh yang diuraikan oleh Shiva. Jadi ini kasus budidaya kapas. Jadi ada satu waktu di mana para petani India itu membudidayakan kapas, istilahnya kapas biti. Jadi kapas biti itu sebenarnya organisme semacam larva yang dimodifikasi secara genetik. Yang ini kabarnya lebih tahan hama dan kuat. Yang dari situ nanti dibikin industri tekstil. Awalnya menjanjikan keuntungan budidaya kapas ini. Meskipun mahal, meskipun para petani harus membelinya. Tapi belakangan tidak efektif. Jadi masih tidak tahan hama. Akhirnya apa? Ya korporasi memproduksi
pestisida dan insektisida untuk melawan hama tadi. Sudah terlanjur invest banyak untuk membudidayakan kapas BT tadi, mau tidak mau harus beli pestisida dan insektisida tadi. Tambah banyak modalnya. Akhirnya biaya membengkak. Tidak imbang antara hasil dengan hutang yang sudah terlanjur diambil. Peristiwanya kemudian apa? Banyak petani sampai bunuh diri. Dalam penelitiannya Shiva mulai tahun 95 sampai 2014 ada lebih dari 270.000 petani kapas bunuh diri. 270.000 loh ya. Itu ngalang-ngalai perang Israel Palestina kemarin. Nyawa manusia hilang karena depresi. Jadi keuntungan yang diharapkan tidak muncul. Modal yang dipakai terlalu besar. Baik, ini untuk pelajaran kita ya. Oke ya, ini salah satu kritik beliau. Makanya mbok sudahlah, tidak harus ada model paten-paten itu ya. Seandainya itu inovasi ya, dibikin terbuka saja, tidak harus. Kemudian ada royaltinya dan lain sebagainya. Itu yang dikritik oleh beliau. Selain juga, mbok juga diperhatikan aspek konservasinya, kelestarian lingkungannya, keseimbangan alamnya, yang itu sering luput. Makanya beliau bilang, industrialisasi pangan global itu tidak murah ternyata. Jadi terlalu mahal bagi bumi, bagi para petani, bahkan bagi kesehatan kita. Kita tidak sadar kadang-kadang modif-modif itu ada efeknya untuk kesehatan. Ya termasuk tanaman-tanaman yang terkontaminasi pestisida tertentu, insektisida tertentu. Yang kemarin di sesi pertama minggu ini kan dijelaskan itu dalam jangka waktu tertentu mengancam kesehatan manusia yang ini, yang itu. Jadi kata beliau, bumi tidak dapat lagi menanggung beban penambangan air tanah, pencemaran pestisida, punahnya spesies, dan ketidakstabilan iklim. Sementara para petani tidak dapat lagi menanggung beban hutang yang tidak dapat dihindari dalam industrialisasi pertanian dengan biaya produksinya yang tinggi. Buminya rusak, petaninya sengsara. Industrialisasi pertanian tidak mampu menghasilkan makanan yang aman sesuai dengan budaya yang lezat dan berkualitas. Industrialisasi pertanian tidak mampu menghasilkan cukup makanan untuk semua orang karena industrialisasi pertanian memboroskan tanah, air, dan energi. Industrialisasi pertanian menggunakan energi 10 kali lebih banyak daripada yang dihasilkannya. Jadi kalau ada orang bilang itu efisien, sebenarnya industrialisasi pertanian itu 10 kali kurang efisien. Kalau dilihat efeknya, kita kemarin hanya melihat aspek ekonominya. Yang panennya lebih cepat dan lebih banyak, itu saja. Kita lupa efek-efek yang lain yang jauh lebih besar. Jadi ini menarik ya kalau kita kaitkan dulu, kita membahas filosof namanya Paul Virilio. Dromologi. Dromologi itu filsafat kecepatan. Efisien itu kan cepat namanya. Tapi jangan lupa, kecepatan itu seringkali ekuivalen setara dengan kedangkalan. Kurang dalam. Tidak bisa menikmati. Kalian naik motor kok kecepatannya luar biasa. Kalian kan tidak sadar kirimu ada apa, kananmu ada apa. Padahal tadi papasan sama teman akrabmu, kamu nggak bisa mengenali kenapa terlalu cepat.
Nah, model efisiensi juga begitu. Ya memang cirinya orang modern itu ingin serba efisien. Wong sekarang kalian ngomong agak panjang saja kan males sudah. Ingin bilang oke saja hanya 3 kata itu pun males. Pokoknya kalian kasih emoticon jempol. Kan gitu aja. Betapa malesnya sekarang. Bilang minta maaf ya. Males kamu kan malah kasih emoticon yang tangan itu. Jadi kita semangatnya efisien, tapi jatuhnya mental kita tambah mental males. Karena difasilitasi oleh macam-macam tadi. Ini yang diprihatinkan oleh Vandana Shiva. Hidup kita semakin lama tidak semakin membumi. Jadi kita semakin meninggalkan bumi, kita tidak bisa menikmati suguhan-suguhan alami yang diberikan oleh bumi. Sekarang apa saja kan ada modifnya. Termasuk buah-buahan, tanaman apa. Itu sekarang ada mangga yang kecil, pendek, ada yang kita bisa enak ya sekarang nyaman. Tapi jangan lupa, alam juga perlu keseimbangan. Baik, nah ini yang terkenal. Jadi istilahnya unik ya, cuma ini gerakan dahsyat pada zamannya. Namanya gerakan Chipko. Ini yang menambah semangatnya Shiva untuk melakukan perlawanan. Jadi gerakan Chipko ini di India. Chipko itu artinya memeluk atau memegang erat. Ini unik ya, ini boleh kalian pakai kode itu. Chipko yuk. Ya, cuma ini di India saat itu yang dipeluk pohon, bukan orang. Jadi ini sekitar tahun 73, itu saat itu di daerahnya Shiva tadi ya. Tadi saya sebut Uttar Pradesh, kalau hari ini namanya Uttarakhand. Jadi pemerintah itu ngasih izin perusahaan. Kalau hari ini kan di kita akrab lah istilah izin perusahaan untuk nebang hutan itu. Sementara banyak penduduk lokal yang hidupnya tergantung pada hutan. Disitulah mereka melawan. Jadi ketika perusahaan kayunya datang untuk menebangi pohon, mereka melakukan aksi memeluk pohon. Jadi biar pohonnya tidak ditebang. Dan aksi ini ternyata sukses. Jadi nanti pada akhirnya banyak sekali penebangan-penebangan, rencana penebangan hutan yang dibatalkan. Bahkan sampai 15 tahun kemudian. Dan ini menginspirasi banyak negara. Kalau kalian ingin tahu, modelnya seperti itu. Jadi mereka melarang kalau ada orang berani-berani mendekat ke pohon, itu semacam, kalau bahasa kita ya, langkai dulu mayat saya. Dan ini perempuan-perempuan. Ya lebih mengerikan lagi kan. Kalian kan selalu bilang mak-mak atau apa itu. Lebih dahsyat powernya. Dan ini membuat takut korporasi-korporasi zaman itu untuk menebangi pohon. Itu kalian perhatikan itu betapa sayangnya mereka terhadap pohon. Bagi kalian mungkin sepele, tapi mereka sadar betul bahwa ini kehidupan. Tidak sekedar pohon, tidak sekedar kayu, tidak sekedar tanaman untuk kita nikmati, tapi ini bagian dari diri kita. Kalau kemarin-kemarin kita uraikan kesadaran kesatuan kita dengan alam, berarti kalau ada orang merusak alam itu sebenarnya sedang bikin gara-gara dengan kita. Dia sedang mengganggu keluarga kita. Sebagaimana kalau ada anggota keluarga diganggu, ya kita siap pasang badan untuk membelanya. Persis seperti itulah untuk yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dari gerakan Chipko ini. Dan Vandana Shiva ada di sana.
Oke, baik. Dan gerakan ini menginspirasi banyak sekali gerakan-gerakan serupa kemudian di seluruh dunia. Memang inspirasinya itu sebenarnya dari Mahatma Gandhi dengan ahimsanya. Melawan tapi tanpa kekerasan. Makanya tidak dengan misalnya ngajak bertarung perusahaan-perusahaan itu, tapi aksi damai dengan cara memeluk pohon. Baik. Kita lanjutkan ya. Ini versi gerakan Cipko. Jadi beliau ini tidak hanya akademisi, tidak hanya intelektual, tapi juga aktivis. Dan nanti beliau jadi juru bicara, termasuk juga jadi wakilnya negara untuk menyuarakan kepedulian terhadap alam dan lingkungan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, beliau punya quote menarik. Seperti biasa dalam setiap skema yang memperburuk posisi orang miskinlah yang dipanggil sebagai penerima manfaat. Ini maksudnya apa? Contohnya ya, alam ini rusak, hancur, sehingga jumlahnya orang miskin banyak sekali. Misalnya tadi dirusak oleh korporasi-korporasi tadi. Kemudian datanglah kembali mereka, wah kasihan sekali ya kamu miskin, sini tak kasih bantuan. Jadi seolah-olah mereka datang sebagai pahlawan. Padahal sebelumnya mereka lah yang merusak, yang jadi sebab kemiskinan itu. Maka kata Siva, seperti biasa, ya di mana-mana begitu. Skemanya membuat orang jatuh miskin, tapi kemudian dia hadir kembali untuk menolong orang yang miskin tadi sebagai pahlawan. Orang miskinlah yang dipanggil sebagai penerima manfaat. Jadi seolah-olah kalau tidak ada saya, kamu miskin terus loh, nggak ada yang ngasih bantuan. Jadi orang lupa bahwa dulu yang merusak, yang mengacaukan itu ya mereka-mereka juga. Yang bikin kemiskinan itu banyak, ya mereka-mereka lagi. Baik, ini sindiran ya dari Siva terhadap skema. Skema apapun, skema ekonomi, skema politik, skema sosial yang kadang-kadang memang disengaja untuk dilakukan ini biar ada pahlawan yang hadir. Baik, kita lanjutkan. Nah, sejak tadi kita gelisah ya, ada problem, ada masalah. Sekarang apa sih tawarannya dari Vandana Siva terhadap problem-problem lingkungan tadi dan juga nasibnya perempuan? Yang pertama, beliau menawarkan sistem pertanian yang organik, yang lebih ramah lingkungan, yang tidak terlalu banyak pestisida, pupuk kimia, serta menjaga keanekaragaman hayati. Jadi jangan lupa Allah menciptakan apapun itu, bahkan termasuk sekedar rumput, sekedar tanaman-tanaman yang mungkin kita tidak tahu itu jenisnya apa. Semuanya ada manfaat, ada gunanya. Kalau ada salah satu yang punah, maka pasti berefek ke yang lain. Kita sering menyebutnya ketidakseimbangan. Bahkan termasuk mungkin makhluk yang kamu benci. Misalnya tidak ada nyamuk saja, itu mesti nanti ada efeknya. Meskipun kalau ada nyamuk, kamu susahnya luar biasa. Tapi bayangkan kalau nyamuk tidak ada, itu nanti masih ada rangkaian rantai makanan yang terputus. Tidak ada tikus saja misalnya. Kalian kan benci sekali sama tikus, meskipun sebagian besar kan tidak berani. Ya, ngakune jantan ono tikus loncat-loncat. Kamu benci kan, tapi dia pasti punya perannya sendiri.
Maka keanekaragaman hayati itu penting kita perhatikan. Saya tidak tahu sekarang mulai banyak jenis-jenis tanaman yang zaman kecil saya dulu sering saya lihat, sekarang mulai jarang. Atau jangan-jangan saya sudah mulai tidak banyak ke lapangan, tapi semoga masih banyak ya. Kemarin sudah saya uraikan kunang-kunang, itu yang sudah mulai punah. Karena terlalu banyak cahaya artifisial, cahaya buatan, dan lain sebagainya. Ayo ya kita mulai organik-organik kita hidupkan lagi. Kemudian kedaulatan pangan. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang punya power, punya jabatan. Ayo memperkuat, memberdayakan masyarakat. Biar mereka mandiri, punya kendali atas produksi pangan mereka sendiri. Tanpa tergantung yang lain. Jadi semakin mandiri masyarakat, semakin powerful mereka. Seandainya harus dituntut macam-macam. Termasuk menjaga alam. Ya sulit kita, misalnya mereka kita paksa sangat peduli dengan alam sementara kebutuhan-kebutuhan primer mereka belum terpenuhi. Kebutuhan primer ya sandang, pangan, papan. Maka penting ekonomi lokal yang kuat, yang mandiri. Kemudian pemberdayaan perempuan. Siva menyarankan perempuan diberi akses lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Jadi perspektif perempuan harus tetap didengarkan. Kadang-kadang kan kita menganggap mereka itu, alah siapa mereka? Alah sudahlah kalau ada mak-mak mesti. Kan kamu bilang begitu. Enggak, perspektif mereka harus tetap kita dengarkan. Kemudian penting juga beliau menawarkan koperasi. Ini untuk mengatasi kapitalisme dan juga neoliberalisme tadi loh. Ini sebenarnya kita sudah jauh melangkah sejak zaman Pak Hatta dulu sudah diusulkan model koperasi. Ya meskipun prakteknya kita masih belum bagus, tapi secara konsep kita punya sih. Saya tidak tahu koperasi-koperasi itu ya mungkin perlu digalakkan lagi. Koperasi itu kan sistem ekonomi yang dasarnya kebersamaan, bukan eksploitasi. Kalau untung ya semuanya bisa merasakan keuntungannya. Baik, ya kalau saya tidak tahu kalau anak muda hari ini mungkin tidak akrab ya dengan koperasi. Akrabmu dengan pinjol mesti. Ya bikinlah koperasi latihan membangun sistem ekonomi yang dasarnya kebersamaan. Kemudian mari kita jaga kearifan lokal, kearifan tradisional yang kadang-kadang tidak kita duga-duga itu manfaatnya besar. Jadi kemarin saya membaca itu ada ternyata makanan yang ditaruh di ruang terbuka pada akhirnya mengurai bla 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 bla, itu ada manfaatnya juga untuk lingkungan dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu hubungannya dengan sajen masyarakat zaman dahulu dan lain sebagainya ya. Yaitu kira-kira saya juga masih belum paham teorinya tadi. Tapi bisa saja. Jadi cara nenek moyang kita menanamkan kearifan itu ya dengan cara mereka sendiri. Karena kalau dijelaskan versi seperti ini mungkin tidak paham. Kalau kita jelaskan ke mereka, mari kita jaga keanekaragaman hayati, ya mereka bingung ini hayati anak mana lagi, ini yang dijaga. Tapi kalau dengan contoh-contoh yang lebih konkret sesuai mindset wawasan mereka mungkin lebih masuk. Jangan sembarangan ya dekat-dekat pohon ini ada penunggunya loh. Itu mungkin cara mereka untuk mengkonservasi. Kalau orang India tadi cipko dengan cara dipeluk, kita dengan cara mungkin di budaya tertentu dikasih sarung misalnya.
Kan ada itu kan budaya tertentu yang pohonnya dikasih sarung, dikasih apa, terus jadi orang tidak berani sembarangan, sakral itu ya. Nah, itu mungkin kearifan-kearifan. Kata Siva, ayo kita gali sebanyak-banyaknya. Pengetahuan lokal, termasuk cara menanam padi, cara mengatasi hama dan lain sebagainya. Nenek moyang kita biasanya jauh lebih alami prosesnya dan lebih ramah dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Cuma ya itu tadi, kalau semakin banyak yang tidak tertarik bidang ini, ya lama-lama wawasan itu akan lenyap. Atau nanti kalian akan menuduh begitu saja bahwa ala Pak itu ndak ilmiah Pak, itu ndak, nanti kalian bisa ke situ. Mungkin saja wawasan nenek moyang kita itu kalau diukur karena memang belum pernah diteliti serius ya kalian menyebutnya itu ndak ilmiah. Tapi secara lebih dalam mungkin akan ketemu rahasianya kalau kalian mau menggalinya. Karena seringkali kan masyarakat itu dengan caranya sendiri menciptakan tabu-tabu. Kayak apa, dulu zaman saya kecil, kalau nyapu harus bersih loh ya. Kalau ndak bersih nanti, kalau perempuan suaminya brewokan loh. Gitu. Ya kalau dimaknai letterek seneng sekarang. Wah saya suka Pak, maco Pak, brewok itu Pak, keren gitu. Jadi kalau nyapu ndak usah bersih saja, biar dapat suami brewokan. Itu kan sebenarnya kearifan zaman dulu untuk cinta pada kebersihan, cuma dengan cara mereka sendiri. Jadi ayo ya kita gali. Mungkin ada beberapa semacam mitos, semacam common sense yang padahal kalau digali itu rahasianya dalam. Punya manfaat yang tidak kita sadari, yang berhubungan dengan alam. Baik, silahkan nanti direnungi ya tawaran-tawaran solusi dari Siva ini. Kemudian yang menarik lagi, menurut beliau ini melihat di banyak budaya termasuk di India ada konsep ibu bumi. Ada di Jawa ada Dewi Sri. Kita sering pakai istilah ibu pertiwi. Ini menarik kata Siva. Yo, jangan tiba-tiba dituduh wah Dewi Sri itu musyrik Pak kalau begitu. Tidak begitu cara membacanya. Maksudnya apa? Nenek moyang kita memposisikan bumi ini seperti ibu. Jadi kenapa? Loh bukankah bumi yang memberikan kita nutrisi, kehidupan, makanan, dan lain sebagainya? Dia yang momong kita sejak kecil. Dia yang merawat kita loh. Sebagaimana ibu yang melindungi kita, merawat kita. Kata Siva, begitu kita melihat bumi seperti kita melihat ibu kita, bukankah terus kita tidak berani sembarangan lagi? Mengotori bumi berarti kita sedang mencemari ibu kita sendiri. Kalau kita merawat bumi berarti kita sedang merawat ibu kita sendiri. Jadi mari kita posisikan bumi ini seperti ibu. Jadi mungkin makna jauhnya ini makna jauh sekali. Kalau bahasa agama namanya takwil. Kalau ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ummahat itu jamak ibu-ibu. Mungkin di antara ibu itu ayo kita maknai bumi. Kenapa di bawah telapak kaki ibu ada jannah, ada surga? Loh kalau bumi ini harmonis, situasinya kondusif, aman, nyaman, itu kita hidup di bumi ini indah sekali seperti di surga. Tapi begitu bumi ini hancur, kacau balau, kita rusak, ya kita tidak akan nyaman hidup di atasnya. Jadi dalam penelitiannya Siva, banyak loh budaya yang menyebut bumi ini sebagai ibunya. Kalau kita kan sering menyebut ibu bumi, bapak angkasa. Jadi langit itu bapak, kalau bumi itu ibu. Yang satu menaungi, mengayomi, yang satu menghidupkan.
memelihara. Oh, itu dua-duanya penting. Ini yang tadi saya maksud, ini bagian dari kearifan lingkungan nenek moyang kita. Jadi mereka pakai simbol-simbol, pakai mitos-mitos untuk memahamkan kita betapa pentingnya kita memelihara alam. Jangan hanya mikir eksploitasi saja. Jangan hanya mikir mengambil keuntungan saja. Karena dia bagian dari kita, bahkan ibu kita. Baik, ya seperti ibu kan, kita injak-injak tiap hari, ada yang nakal, ada yang kurang ajar, kita tetap diakui sebagai anaknya. Kita tetap diberi airnya yang jernih, tanamannya yang segar. Oke, jadi ini salah satu perspektif. Ini yang tadi saya maksud ya. Yuk kita belajar kearifan-kearifan lama yang secara umum lebih ramah terhadap lingkungan. Mungkin dibandingkan filosofi-filosofi kita hari ini yang jelas sih, to the point sih, tapi kadang-kadang tidak jalan, tidak efektif, tidak sesuai dengan jiwanya masyarakat. Lanjut. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan perempuan? Perempuan ini perannya penting. Mari kita kembalikan lagi perannya sehubungan dengan alam dan kelestariannya. Kalau mengikuti Siva, nanti posisi perempuan itu setidaknya ada 3. Yang pertama apa? Perempuan adalah para penjaga alam, Avengers-nya. Kalau alam ini mau rusak. Kenapa begitu? Perempuan yang lebih dekat dengan alam sehingga dia lebih sensitif. Kalau ada yang tidak beres, ada yang kacau, itu biasanya perempuan lebih peka. Perempuan itu, misalnya, ini contoh ya, ilustrasi luasnya saja. Ada bocor di rumahmu sedikit misalnya, 1 tetes, itu yang heboh duluan mesti ibumu. Bapakmu santai saja, alah biasa, nanti saja, itu santai saja ya. Jadi kepekaan terhadap situasi tidak harmonis itu perempuan lebih besar. Kalau kalian apalagi yang cowok itu kan ya santai saja, itu boleh dibandingkan kamarnya cowok sama kamarnya cewek. Cowok bisa nyaman saja, tidak mandi 3-4 hari gitu ya. Beda dengan perempuan. Maka yang lebih bisa diandalkan untuk mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan, kekacauan, dan menghidupkan jiwa peduli itu perempuan. Maka mari kita hargai perempuan, kata Siva, sebagai para penjaga alam. Mereka yang lebih dekat dengan alam. Yang kedua, sebagian besar wawasan yang tadi disebut kearifan-kearifan tradisional, menurut penelitian beliau itu dimiliki oleh perempuan. Jadi pengetahuan tentang pertanian, pengobatan, sumber daya alam itu biasanya banyak perempuan. Di daerah-daerah misalnya kalau disebut apa misalnya dukun beranak itu mesti perempuan. Yang ngerti cara alami melahirkan. Itu pengobatan-pengobatan itu banyak yang perempuan. Herbal-herbal itu perempuan. Jadi kearifan-kearifan tradisional ternyata banyak dimiliki oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, kata Siva, perempuan adalah agen perubahan yang tangguh. Mereka persisten, mereka itu tahan lama, tidak gampang menyerah. Jadi kalau dihubungkan dengan lingkungan, mereka ini korban pertama, tapi sekaligus agen yang sangat tangguh. Jadi ya seperti tadi loh, yang gerakan Cipko tadi itu ternyata ya para perempuan yang menggerakkannya. Mungkin kalau laki-laki tidak telaten disuruh memeluk pohon seperti tadi.
Mungkin kamu geleng-geleng, ini gunanya apa tuh Pak, kok meluk pohon gini, itu mindsetnya laki-laki. Jadi agen perubahan yang punya, kalau bahasa awal ngaji tadi ya, yang punya daya istiqomah lebih besar itu perempuan. Baik, jadi reposisi peran perempuan, hargai dia sebagai penjaga alam, sadari bahwa mereka lah yang memiliki kearifan tradisional, dan jangan lupa mereka adalah agen perubahan yang tangguh. Jadi kalau mereka dilemahkan, kalau mereka didiskriminasi dan diperlakukan hanya sebagai objek saja, maka manusia rugi besar. Kita semua yang rugi, apalagi tadi dengan analogi ibu bumi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, terakhir ini. Tujuan akhirnya apa sih semua yang di depan tadi? Tujuan akhirnya kata Siva adalah masyarakat berkelanjutan. Yo, masa depan manusia. Apa sih cirinya masyarakat berkelanjutan itu? Masa depan manusia itu masih terjamin selama 5 aspek itu ada. Apa cirinya? Mandiri. Yang kedua, lestari, berkesinambungan. Yang ketiga, adil. Yang keempat, demokratis. Semua dijamin haknya. Dan yang kelima, diversitas, keragaman diakui. Jadi masyarakat yang mandiri, yang lestari, yang adil, yang demokratis, yang diversitas, segala makhluk yang ada di sekelilingnya dijamin, itulah nanti yang berkelanjutan. Kenapa harus ada diversitas, Pak? Ya karena seperti saya bilang tadi, setiap makhluk, setiap komponen dalam lingkungan kita ada perannya. Kalau ini terkacaukan atau ada yang berkurang, yo masa depan dari ekosistem, dari lingkungan ini juga akan semakin pendek. Maka perlu diversitas. Demokratis dan adil ini tentu saja. Kalau tidak ada hak yang dijamin, berarti tidak ada ketidakadilan. Kalau tidak ada ketidakadilan, ya pasti chaos. Kelestarian dan kemandirian itu jadi satu. Mampu menghidupi dirinya sendiri sehingga dia jadi lestari. Tujuan akhirnya masyarakat berkelanjutan, cirinya 5 hal tadi, kemudian orientasinya kemana? Untuk mewujudkan 5 hal tadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kedaulatan pangan. Yang kedua, pertanian yang berkelanjutan, karena dunia pertanian ini vital, kalau dia selesai, pontang-panting manusia. Yang ketiga, ekonomi lokal. Ekonomi lokal berarti kemandirian. Yang keempat, pengetahuan lokal, kearifan-kearifan tadi. Yang kelima, keadilan sosial. Kesetaraan laki-laki, perempuan, tidak boleh ada diskriminasi. Dan yang terakhir, hubungan harmonis dengan alam. Jadi 6 hal ini yang harus dilakukan demi munculnya kemandirian, kesinambungan, keadilan, demokratis, dan diversitas. Itulah yang disebut masyarakat berkelanjutan. Kalau ciri ini ada, ya manusia masih penuh harapan di masa depan. Baik, terakhir kata Siva, if you are doing the right thing for the earth, she is giving you a great company. Kalau engkau melakukan hal yang benar kepada ibu bumimu, kepada bumi, maka dia akan memberimu pertemanan yang luar biasa. Dia akan mendukungmu, dia akan menemanimu. Jadi coba kita latihan nanti, bahkan bumi pun kita jadikan teman. Dan kita berbuat baik padanya. Sebagaimana kalau kita berbuat baik
pada manusia, kita akan mendapatkan balasan kebaikan, tentu saja kebaikan pada alam. Kalau dalam Al-Quran kan ada فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun terhadap siapapun dan terhadap apapun, terhadap lingkungan kita, alam sekeliling kita, sekecil apapun, meskipun kalau dalam hadis itu sekedar menyingkirkan batu di jalan, itu kan simpel, sederhana. Tidak mengganggu orang lewat itu simpel, sederhana. Tapi kita akan menikmati hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan hal yang buruk, termasuk keburukan terhadap alam, kita pun akan memanen hasilnya. Oleh karena itu kata Siva, kalau engkau melakukan hal yang baik pada bumi, dia akan memberikan persahabatan yang luar biasa, pertemanan yang luar biasa. Akan kita rasakan manfaatnya. Baik, saya kira itu ya materi malam hari ini. Terima kasih sudah berjuang menahan ngantuk dan lain-lain. Ya, yang penting istiqomah belajar. Dapat apa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Yang penting semoga paling tidak tema kita bulan ini sedikit-sedikit membawa kesadaran kita untuk tidak egois, bahwa hidup ini tidak hanya tentang manusia. Manusia tidak satu-satunya yang penting dan harus kita utamakan. Masih banyak makhluknya Allah yang lain yang justru oleh Allah kita diminta untuk ngopeni dan momong mereka. Itulah tanggung jawab kekhalifahan. Berarti besok kita juga akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan pada titipan Allah dalam bentuk alam. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.